Mohon perhatian Anda. Tombol subscribe bisa dipencet. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol bersama gue Hydro dan Prima. Prima Ngobrol of Marta. the week ya. Yoi, Ngobrol of the week. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang viral di minggu pertama bulan apa nih, Cuk? Juli. Bulan Juli 2020. Ya. Kita hanya membahas 3 hal yang viral aja ya kali ini ya. Yang ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Oke, kali ini langsung saja. Asik, udah kayak penyiar radio, Cuk. Oke. Yang pertama, Prim. Di pembahasan pertama kita ada kalung COVID-19 yang dirilis sama Kementan ya, dari Kementan tuh Kementerian Pertanian. Oke, jadi kabarnya konon katanya kalung COVID ini bisa membunuh virus corona dalam waktu 15 menit. Itu klaimnya ya. Klaim bukan dari Kementan. Dari Kementan. Oke, gimana tuh beritanya, Prim? Jadi beritanya ini bahkan udah bulan depan ya bakal mau di mass product oleh Kementan. Bulan depan tuh bulan Agustus ya? Agustus. Oke. Bulan Agustus. Bakal diproduksi secara sekarang massal. Ngurus perizinan ke badan apa? BPOM tuh Badan udah selesai gitu. Jadi Oke. dalam proses produksi. Oke, jadi kalung ini terbuat dari tanaman eukaliptus yang oke. biasa bahan buat minyak kayu putih. Jadi sebenarnya ini pohon minyak kayu putih ya, pohon kayu putih. Iya. Dari 700 jenis. Satu yang bisa mematikan corona hasil lab kita. Gimana, Cuk? Maksudnya, Cuk? Jadi kan jenis tanaman pohon eukaliptus itu ada banyak tuh, dari 700 itu ada ditemukan satu buat si penangkal sebutnya antivirus ya, sama antivirus. mereka. Udah kayak Smadaf ya. Iya. Apa sih, kayaknya lebih bagus ya. Aduh. Oke. Smadaf. Jadi cinta Indonesia sekali. Oh iya dong. Yang free lagi kan. Oke. Lanjut. Jadi kalung ini akan diproduksi secara massal bulan depan yang terbuat dari pohon kayu putih. Menurut Daeng, ya seharusnya ada penelitian yang membuktikan. Oke, jadi kalung ini masih kontroversial, masih sangat debatable, anjay. Mudah didebat gitu ya. Iya, benar. Karena katanya dokter bilang apa? Bukan dokter sih, ada salah satu dari ID bilang tuh katanya kita nggak mau komen apa-apa. Para ahli. Ya, tanyakan lagi ke Kementan. Kalau kata para ahli gimana, Prim? Jadi ini kan hasil penelitiannya kan hanya dari satu sisi ya. Sisinya ini maksudnya dari Kementan aja gitu penelitiannya. Iya. Makanya para ahli tuh minta hasilnya itu di-share gitu kalau emang ada riset yang menunjukkan bahwa ini tuh benar-benar antivirus. Bisa membunuh corona. Sehingga nggak perlu diragukan lagi karena udah ada data segala macam kan. Iya, betul. Ya, jadi kata Kementan pun dipakai 15 menit tuh bisa membunuh virus corona sebanyak 42% kalau nggak salah. Kalau dipakai menit selanjutnya bisa 100%, intinya gitu kan ya katanya ya. Katanya. Ya. Scannya agak lama juga. Ada faktanya, Bro. Faktanya tuh emang benar ya. Ada apa? Tanaman eukaliptus ini mengandung senyawa apa gitu yang bisa menghambat pertumbuhan. Menghambat doang ya, cuman belum pertumbuhan dari virus corona. Dan coronanya ini bukan COVID-19 ya, SARS-CoV-2 yang lagi mewabah sekarang. Jadi corona tuh ada banyak macam ya. Umum. Ya. Jadi bukan COVID-19 ini sebenarnya. Cuman nggak tahu juga kan, kita perlu penelitian lebih lanjut tadi yang dibilang oleh beberapa ahli kan. Ahli banget. Ya, intinya itulah, dari kalung COVID ini akan diproduksi massal dan terdaftarnya sebagai jamu. Di BPOM terdaftar sebagai jamu. Jadi benar. Orang Kementan juga kalau nggak salah ada yang bilang bahwa jangan anggap ini sebagai obat atau antivirus atau apapun itulah yang bisa membunuh corona, tapi anggap aja ini jamu gitu. Anggap ini sebagai jamu. Nah, gue sih nangkepnya gini, kalau kita zaman kita SMA kali ya, dulu rame tuh gelang apa namanya? Power Balance. Power Balance ya. Power Balance ya, bukan New Balance, Cuk. Oke, Power Balance. Jadi menurut gue mungkin kalung ini bisa dijadikan. Nah, ini juga kata Kemenkes ini, Pak siapa? Kemenkes?
terawan. Kata Pak Terawan ya. Jadi bisa dijadikan sebagai sugesti atau ya kalau di dalam psikologi katanya placebo. Jadi kalau kita positif kan otomatis imunnya naik, betul nggak? Iya, benar. Jadi bisa dijadikan mindsetnya. Jadi pas kita pakai itu aman. Cuman ada juga yang bilang bahwa kalau misalkan kita pakai itu, kata ahli nih, ahli apa gitu, takutnya nanti warga jadi ceroboh, jadi pede. Ngerti nggak lo? Ya. Sebutannya apa ya? Iya, jadi over pede lah. Gitu, jadi angkuh. Iya, jadi angkuh. Gue udah pakai kalung ini gitu kan, kemana-mana aman kan. Jadi kebal gitu. Iya, jadi kebal, padahal nggak juga, itu yang harus diwaspadai. Ya intinya itu dari kalung COVID yang masih kontroversial ya, semoga apapun hasilnya itu yang terbaik dan semoga memang benar bisa membunuh. Ya at least bisa menangkal lah gitu. Ya, memperlambat juga nggak apa-apa sih, demi kebaikan juga kan. Iya, betul. Tapi tetap waspada. Ya, lanjut yang kedua. Oke, yang kedua ini bukan lumayan sih, viral sih ini, dan gue pas ngelihat juga viral banget. Ya, viral banget. Gue ngelihat juga agak kasihan ya sama korbannya. Jadi ini tentang penendangan ojol. Jadi ada satu orang warga dari Pekanbaru menendang seorang driver. Ya, kejadiannya di driver. Kejadiannya di Pekanbaru. Tanggal 3 pukul 11 siang. Jadi ceritanya ada ibu-ibu nyebrang. Ya. Entah kenapa mungkin driver ojolnya berhenti karena ada yang nyebrang kali ya. Lalu si wajar mobil dong, wajar. Gitu. Ya iyalah, nggak usah ditabrak. Ditabrak. Iya. Aduh, frame. Ya, wajar, bener wajar. Jadi mobilnya berhenti dan klakson ke motornya. Nah, si motor nih mungkin juga kesel ya, namanya ada ibu-ibu nyebrang ya kan, diklakson balik. Ya. Si mobilnya tambah kesel. Akhirnya turunlah si bapak ini dan nyamperin, pokoknya ada debat, terus ditendang si ojolnya ini ya sama si bapaknya yang di mobil. Nah, karena mungkin dianggap ditantangin gitu kali ya. Ya merasa ditantangin ya. Ya, namanya orang Indonesia kan. Terus juga apa namanya? Terus gimana Pak? Orang Indonesia ya. Oh iya juga. Yang salah yang teriak. Gimana? Lanjut. Terus besoknya gimana katanya? Besokan harinya tuh pada hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 4 tuh langsung didatangi oleh ikatan ojol Lautan Hijau ya. Pekanbaru. Iya, jadi rumahnya disamperin. Dan pada saat itu juga ditangkap, iya. Ya, karena kan mereka tuh solid ya. Ya, solid. Selama online. Menurut gue gini, solidnya selama itu benar, di jalan yang benar. Oke, kadang-kadang tuh ada juga ada juga yang salah tapi tetap dibelain sampai gerombokan, itu kan juga gimana gitu kan. Oknum mungkin yang memanfaatkan. Oknum lah kita bisa bilang ya, pokoknya yang salah oknum aja kan gitu. Nah, ternyata setelah ditangkap polisi, si Pak yang nendang ini, tukang tendang ini ternyata positif narkoba. Istilahnya. Jadi bapak tukang tendang ini ya positif narkotika, sabu-sabu ya kalau nggak salah ya. Nggak dijelasin sih, tapi pokoknya kalau nggak salah gue baca sempat sabu-sabu. Karena setelah ditangkap kan ada pemeriksaan lanjutan tuh, tes ya, diinterogasi juga. Terus ada tes urin, mungkin takutnya mabok atau lagi mabok dari mana. Tapi di situ kelihatan. Bisa jadi sih ya, mungkin lagi make ya kan, makanya emosinya nggak terkontrol kan. Cuman yang nggak tahu juga, bisa jadi dia make udah lama atau gimana. Lagi nggak stabil ya. Iya betul. Intinya itu dari penendangan ojol. Apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Apa Brim? Ya kalau di jalan hati-hati kali ya. Ya benar, kalau di jalan harus hati-hati. Ada solusi ya. Iya, kalau di jalan kita harus hati-hati, jangan gampang emosi karena di jalan nggak cuma kita doang nyetir ya kan? Iya. Ya lain kali kalau emang ada kayak gitu mungkin bisa didiskusikan ada kenapa atau gimana. Gitu, jangan main pukul. Kalau mau main nendang-nendang ya di ring UFC ya. Iya. Lanjut. Dan yang terakhir ada, nyebutinnya karyawan Starbucks aja ya. Iya, udah pada tahu iya, apa namanya, kalau yang bilang kopi Medusa. CCTV. Kopi Medusa. Apa? Kopi Medusa. Ya. Ya, jadi tentang sisi gambarnya, Cuk. Tolong editor kasih tahu ya, Bapak Prima ini nggak tahu logonya, nanti ditampilin.
Aduh. Kopi Medusa. Oke, jadi gimana? Kejadiannya tuh di tanggal 1 Juli 2020. Lokasinya di Sunter Mall, Jakarta Utara. Kejadiannya berawal dari Instastory seorang pria yang memperlihatkan seseorang memantau kamera CCTV yang menyoroti bagian payudara dari customer di salah satu gerai Kopi Medusa ya. Kopi Medusa ini. Ya, mereka tertawa karena salah. Dalam video itu mereka terlihat tertawa ya, karena menjadikan dalam video yang viral, menjadikan hal ini sebuah bercandaan gitu kan. Ya, bercandaan. Dan ternyata karena viral, banyak netizen Indonesia yang merespon dan juga mengecam. Ya, udah pasti. Karena itu termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksual. Oke, jadi buat yang belum tahu, kita sempat bikin video yang judulnya itu pemerkosaan tuh salah siapa gitu kan. Itu udah lumayan lama, hampir setahun yang lalu. Kalian bisa cek lagi videonya. Jadi di situ membahas tentang, intinya adalah perbedaan pemikiran. Ya, perbedaan pemikiran dan pandangan antara perempuan dan laki-laki. Kenapa sih naluri laki-laki itu seperti itu gitu? Ada penjelasan dari dua sudut pandang juga. Jadi tetap menurut gua pribadi, laki-laki nafsu ketika melihat cewek yang pakaian minim itu wajar sekali. Tapi normal, proses alamiah. Tapi tetap kita manusia diberikan akal, kita diberikan pilihan untuk melakukan atau tidak, untuk nafsu saat itu juga atau tidak gitu kan. Ya, dan yang ada di video ini sayangnya akalnya itu memerintah untuk kita lakukan aja, kita intip aja gitu kasarnya gitu. Dan beramai-ramai gitu kan. Iya. Ya, jadi buat para cowok memang itu adalah alamiah, kalian nafsu melihat cewek yang seksi atau apapun itu. Tapi tetap kalian diberikan akal untuk memilih apa yang harus kalian lakukan untuk selanjutnya gitu kan, setelah kalian nafsu itu. Ya, ngontrol ininya. Iya. Ngontrol tindakannya. Tetap yang salah pelaku bagaimanapun. Nah, uniknya seperti dua sisi ada oknum. Ya, yang dipanggil tuh 3 orang ya, Brim ya? Dua. Oh, 2. Jadi gimana yang tersangka siapa? Itu kan di video ada 2 tuh yang terlihat ya di videonya. Yang jadi satu yang megang, satu yang videoin kan nggak kelihatan. Sama yang megang kamera. Kan nggak kelihatan dong. Iya. Maksudnya ada 2 dialog. Ya, ada dialog. Jadi yang satu orang tuh megang apa sih? Kontrol CCTV-nya sama satu yang videoin. Okay. Nah, dua-duanya ditangkap, tapi yang dijadiin tersangka itu si rekam. Karena mungkin karena penyebaran ya. Ya, oke. Menyebarkan kena undang-undang ITE. Yang operatornya ini masih sementara yang belum ya? Kontrolnya masih disebutnya sih masih jadi saksi. Masih jadi saksi. Ya. Iya. Ya susah juga sih namanya anak muda kumpul ya. Ya gimana, yang salah siapa ya salah semua sebenarnya kan. Ya itu biarkanlah proses yang berjalan, tapi kita menyoroti satu hal. Ya, bahwa ada kesalahan mendasar ya Prim dari penyebaran atau Instastory ini ya. Ya. Bahwa CCTV itu kan sebenarnya sifatnya rahasia, tidak untuk dikonsumsi publik. Benar. Ya. Iya benar. Jadi permasalahannya sebenarnya itu. Jadi kegunaannya. Ya. Ya, dia melakukan itu juga salah, cuman maksudnya apa ya, cara dia menyebarkan aja udah salah banget gitu. Maksudnya apa ya, ada kesalahan lain lah kasarnya gitu. CCTV itu hanya untuk keamanan, di samping seksual harassment ya. Ya betul, CCTV itu hanya untuk keamanan dan untuk konsumsi pribadi ya, personal maksudnya internal yang ya mungkin toko ya, atau ya pokoknya pihak yang memakai itulah gitu, tapi malah di Instastory kan. Dan kebetulan perlakuannya seperti itu ya, otomatis lah akan menimbulkan hal-hal yang seperti ini. Menurut lu wajar nggak nih sampai ke hukum? Wajar dong, karena ada yang melaporkan. Ada yang merasa dirugikan. Iya betul ya, pelajaran ya nggak? Jadi pelajaran aja. Jadi kalau punya CCTV jangan di Instastoryin. Kelakuannya juga dong. Dulu banyak kok video-video itu dia tuh. Kan juga ada kan.
Cuman itu kan privilege dari ya dari yang punyanya. Dari yang punya. Ya yang sedangkan punya ini kan dia bekerja kan, karyawan kan. Ya Intinya itu kelakuannya juga harus dijaga ya. Dan tadi itu nafsu boleh, tapi ya kalian punya akal, kalian punya pemikiran, itu yang membedakan kita dengan hewan. Betul? Seperti yang udah pernah kita bahas. Jadi intinya itu banyak yang bilang juga menyoroti hal ini, dan banyak kasus pemerkosaan yang terjadi bukan karena bajunya. Lagi-lagi tidak akan pernah selesai kalau menyalahkan baju atau menyalahkan cowoknya atau ceweknya. Intinya pelakunya lah yang tidak memiliki akal ini. Ya. Dah itu aja yang mau kita bahas ya, Prim. Ya, untuk hari ini. Untuk hari ini itu aja yang mau kita bahas. Semoga bisa diambil manfaatnya dan hikmah. Asik. Sama ya. Intinya itu, semoga bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel kita, like juga dan komen, share juga di-share juga. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih kami untuk kalian. Nah, gitu dong. Terima kasih. Mantap.